Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sofia dengan NIM A1A221069 dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Digital Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Isrina Siregar, SPD MPD. Tugasnya itu adalah menganalisis bagaimana perkembangan teknologi digital pada masa sekarang ini. Dan sebelumnya saya sudah mendapatkan 10 pendapat dari ke-10 orang teman saya tentang bagaimana sih perkembangan teknologi digital pada masa sekarang ini. Baiklah, berikut penjelasan dari teman-teman saya. Perkembangan digital saat ini menurut saya sudah sangat-sangat maju. Seperti yang kita tahu, kita bisa melakukan semua akses mencari permasalahan, mengetahui informasi itu semuanya lewat handphone hanya dengan genggaman. Menurut saya perkembangan digital pada saat ini sangat berkembang pesat dan cepat karena pengaruh dari perkembangan digital itu sendiri sangat terasa, apalagi bagi generasi sekarang. Yang namanya digital tentu tidak luput dari anak muda zaman sekarang, di mana anak muda zaman sekarang banyak menggunakan digital. Selain itu juga, hal ini mendorong timbulnya dampak negatif dari perkembangan digital itu sendiri. Banyak dampak negatif dari perkembangan digital itu sendiri atau kejahatan yang ditimbulkan akibat perkembangan digital. Maka dari itu, menurut saya, kita sebagai manusia yang hidup pada masa sekarang harus menyikapi perkembangan digital sebaik mungkin. Jangan pernah kita lalai menggunakannya, apalagi berniat menggunakannya untuk sesuatu yang tidak baik. Menurut saya, perkembangan digital saat ini tentunya sangat mempermudah segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang. Namun, itu pun menjadi kekhawatiran karena seiring berjalannya waktu, manusia pun dapat tersingkirkan oleh teknologi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mahfuzo dengan NIM A1A1211063 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi. Menurut saya, perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi, atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saputra. Baik, menurut saya perkembangan digital pada saat ini sangat baik karena dengan berkembangnya teknologi digital, kita bisa menerima informasi dari negara-negara lain. Kita juga bisa memberi informasi dengan mudah. Akan tetapi, banyak orang yang telah menyalahgunakan teknologi ini yang berdampak kepada perbuatan negatif. Maka dari itu, pergunakanlah dengan hal-hal yang positif agar kita mendapatkan hal-hal yang positif dan berguna bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adianto Arifin, mahasiswa semester 3. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan digital pada saat ini?
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa munculnya teknologi digital pada akhir dekade 70-an yang menandakan terjadinya sebuah revolusi di teknologi. Istilah digital ini sendiri merupakan antonim atau lawan kata dari istilah analog, guys. Nah, teknologi digital ini merupakan bentuk pengembangan dari teknologi analog, namun berbeda dengan teknologi digital. Kalau kalian tahu bahwa teknologi digital tidak menyimpan data atau informasi dalam bentuk dan suara, sedangkan menyimpan data merupakan proses menyimpan suatu data di dalam suatu komputer atau suatu media hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain, dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Pada dasarnya, teknologi kita memproses semua bentuk informasi sebagai nilai numerik sehingga dapat dibaca oleh komputer. Salah satu contoh telepon seluler, di mana saat kita menelpon digital yang dikirimkan ke penerima di suatu tempat yang menggunakan gelombang radio, yang mana telepon penerima kemudian kembali melakukan konversi angka-angka yang diterima tersebut menjadi suara yang dapat didengar oleh penerima. Asal kita ketahui, pada zaman ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, dimulai dari berbagai sektor yang ada di Indonesia loh. Selain itu, banyak produk-produk teknologi digital yang juga berkembang sangat cepat seperti pada smartphone, komputer, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puspita Pinaringsi dengan NIM 209210043. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang perkembangan digital pada saat ini. Menurut saya, di zaman sekarang ini atau yang sering kita sebut juga sebagai era yang modern ini, banyak perkembangan teknologi saat ini yang tidak bisa dihindari. Kehidupan anak-anak remaja zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan kehidupan anak-anak remaja zaman sekarang. Pembelajaran pada zaman sekarang pun sangat berbeda dengan pembelajaran pada zaman dahulu. Kini teknologi digital sudah memasuki seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Perkembangan teknologi dan dunia pendidikan pun telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran berkat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah, serta tujuannya. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dan peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Fitriana dengan NIM A1E121043 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, langsung saja. Pendapat saya tentang perkembangan digital pada saat ini ialah cukup baik untuk mendukung kemajuan dalam bidang ilmu teknologi seperti yang terlihat pada masa pandemi saat ini. Guru maupun murid terpaksa tidak bisa bertatap muka dalam kegiatan belajar mengajar dan diharuskan melakukan kegiatan di rumah. Dengan adanya iptek, maka akan mempermudah pertemuan yang dilakukan secara virtual. Nah, selain sisi positif, ada sisi negatif juga, misalnya menyalahgunakan penggunaannya. Contohnya seperti menonton hal yang tak senonoh. Dengan demikian, manusia saat ini harus selektif dalam mempergunakan teknologi digital. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Anastasia Bahri dengan NIM A1E121098 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 21. Perkembangan era digital itu, perkembangan sekarang sih kalau dilihat udah maju, malah dibilang maju banget lah ya. Kayak apa-apa sekarang lewat media sosial, entah itu berita,
ataupun promosi suatu barang sama jasa. Dan itu makin kesini makin pesat banget penggunaan media sosial, apalagi saat masa pandemi kemarin, yang mana semua menggunakan media sosial untuk saling ngabarin kerabat, teman, dan rekan kerja. Juga bisa dilihat dari cara pembelajaran sekolah-sekolah sekarang yang hampir seluruhnya pada saat masa pandemi itu melakukan pelajaran secara daring, yaitu menggunakan media-media massa sekarang kayak melalui aplikasi yang ada di handphone dan sebagainya. Ya, cuman untuk perkembangan sinyal sekarang sih cukup kurang ya. Kadang kan sinyal itu nggak semua tempat itu selalu ada. Nah, apalagi kayak yang jauh dari perkotaan. Kalau menurut saya sih untuk perkembangan di era digital itu sekarang ya seperti itu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adinda Fitri SR, mahasiswi Universitas Jambi dengan prodi manajemen. Ngebahas tentang perkembangan digital di saat ini, memang sekarang sudah sangat marak sekali yang namanya digital. Kita tidak heran lagi dengan yang namanya digital. Hampir semua yang kita lakukan itu berbasis digital. Karena pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia itu adalah momentum berharga dan yang harus dijaga. Karena seiringnya waktu berjalan, pasti kita tidak akan tertinggal dengan yang namanya teknologi. Salah satu cara dengan membangun suatu digital dengan bagus yaitu dengan, setahu saya, menggunakan legal framework yang tepat. Kerangka hukum untuk perkembangan digital ini dapat mengikuti perkembangan teknologi, menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi digital. Dan saya juga pernah baca sedikit buku yang menurut sebuah laporan yang dirilis oleh Tamsek, Google dan Bain & Co pada 2019 itu diperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia tuh mencapai 49% per tahun, dan pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia bahkan diprediksi melampaui angka US dollar 130 miliar pada 2025. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Indonesia. Itu yang salah satu saya baca di akun internet. Saya searching di Google. Dan bahkan pemerintah itu, pelaku usaha hingga akademis sepakat bahwa ekonomi digital menjadi salah satu penyelamat perekonomian nasional saat menghadapi pandemi COVID-19 tahun lalu. Ekonomi digital pun terbukti tetap tumbuh di tengah lesunya berbagai bidang pada masa pandemi ini. Dan setahu saya era digitalnya juga sangat bermanfaat. Contohnya beberapa seperti jual beli online, dompet digital, cashback, dan lain-lain sebagainya. Itu kan bisa mempermudah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pendapat dari ke-10 orang teman saya bagaimana tentang perkembangan teknologi digital pada masa sekarang ini. Menurut saya pribadi, perkembangan teknologi digital pada masa sekarang ini itu sangatlah pesat dan sudah lebih maju dari sebelum-sebelumnya, yang dimana semua sekarang ini serba online dan menggunakan media sosial, menggunakan teknologi digital. Apa-apa sekarang sudah melalui via online. Seperti kita ingin pesan makanan saja tidak perlu pergi ke warung atau rumah makan atau lainnya. Jika malas masak, bisa pesan secara online. Belanja-belanja pun sekarang begitu, sudah ada aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk membeli barang jika kita
malas keluar rumah. Menurut saya pribadi, solusi atau penyelesaian tentang perkembangan digital pada masa sekarang ini yang semakin marak dan semakin pesat perkembangannya, terlebih di media sosial, sudah sangat-sangat banyak. Apalagi sekarang kebanyakan orang punya media sosial, tidak ada yang tidak punya rata-rata. Jadi kalau menurut saya itu tergantung pada diri kita menyikapinya bagaimana kepada teknologi digital yang semakin pesat dan marak sekarang ini. Jadi kita harus bisa menjadwalkan kapan kita harus memegang gadget, berinteraksi di media sosial, dan kapan kita harus fokus kepada dunia kita, yaitu dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Baiklah, itulah tadi pendapat dari teman saya dan juga menurut saya pribadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.